Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Jadi, gue udah ketagihan pakai smart screen semenjak pakai yang smart screen MT02 dari HyperDash. Sekarang gue bakal review lagi sebuah smart screen. Yang ini cuman ada perbedaan dengan yang sebelumnya karena ini harganya lebih terjangkau, lebih ekonomis, lebih hemat dibandingkan yang gue review sebelumnya. Jadi ini smart screen dari HyperDash seri M350. Kalau ngomongin soal fungsi, sepengalaman gue ya, gue tuh udah dapetin beberapa benefit lah dari sebuah smart screen ini. Terutama kalau misalnya ada dashcam-nya juga yang pernah gue pakai. Jadi, yang pertama jelas itu mempermudah kita, atau gue pribadi, buat ngelihat rute perjalanan kalau misalnya gue lagi riding ke daerah-daerah yang gue nggak tahu rutenya seperti apa. Karena dia lebih jelas, dia juga terkoneksi ke smartphone kita. Dan karena terkoneksi ke smartphone kita, smartphone gue tuh jadi lebih aman. Nggak kena goncangan, nggak kena air hujan dan lain-lain. Itu benefit lainnya. Dan juga dia ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring Sensor, jadi gue bisa ngecek juga tekanan ban kita. Itu yang gue rasain benefitnya dari sebuah smart screen ini gitu ya. Dan ya nggak ribet juga buat lihat notifikasi kalau misalnya ada panggilan masuk dan lain-lain, apalagi kalau udah pakai intercom. Siri, send WhatsApp to my wife. Itu udah built-in package banget, udah ada smart screen, pakai intercom, smartphone tinggal ditaruh doang, itu beneran mobile banget, memudahkan banget gue waktu lagi di jalanan kalau misalnya pakai alat-alat tersebut sebenarnya. Jadi dengan intensitas berkendara yang lebih banyak, durasinya lebih tinggi, ini bakal membantu sih kedua barang tersebut, intercom dan juga si smart screen ini. Nah sekarang gue bakal ngejelasin soal smart screen dari HyperDash ini yang seri M350, kelengkapannya ada apa aja selain si screen-nya ini. Ini adalah kelengkapan yang bakal kalian dapetin di dalam box setiap pembelian si HyperDash M350. Yang pertama udah jelas unitnya. Jadi ini unit screen-nya di sini. Dia ada kayak cover-nya lagi di bagian atas buat melindungi dari silau kalau misalnya ngeliat si screen-nya. Ini dari ini untuk si wiringnya cuma ada satu. Aksesorisnya, kabelnya jadi simple banget nanti masangnya. Ntar gue liatin juga menyalanya seperti apa. Tapi ini device-nya, dan buat quality-nya ya kerasa kayak cukup solid. Tapi emang kentara dia barang impornya, mungkin kalian bisa mengerti ini. Dan ya screen-nya clean banget waktu keadaan mati seperti ini gitu. Dan kualitasnya juga cukup baik sih. Maksudnya presisi semuanya, nggak ada plastik-plastik yang tajam dan lain-lain. Jadi cukup oke gitu. Dan ini untuk si holdernya nanti gitu. Jadi untuk si device-nya. Dan untuk wiringnya dia ini ada kabelnya nanti ini ke si device-nya, dan ini yang warna hitam dia kabel ground nanti ke aki, tinggal langsung dipasang aja. Dan warna merah ini ke kabel aksesoris atau stop kontak motor kalian. Jadi simple banget masangnya, simple banget. Dan untuk ngerapinnya dikasih juga kabel ties di sini atau kabel ties. Di sini ada beberapa dikasih buat biar rapi masang kabel-kabelnya, dan juga ada holdernya dikasih dua. Ini holder si screen ya nanti. Ini yang pertama ini bisa dipasang ke spion, jadi bentukannya seperti ini, bisa dipasang ke spion. Dan yang satu lagi ini bisa dipasang ke si polbar atau handlebar biasanya gitu. Jadi oke sih, tapi tinggal dicabut sininya. Jadi ya dapat dua bracket di sini, dan ini ada karet rubber untuk adjuster si polbar di sini. Kalau misalnya dapat masang di stangnya, di handlebarnya yang hole-nya atau diameternya kecil, bisa pakai ini ganjelannya, tambahin lagi pakai rubber ini. Dan yang terakhir dapetin sensor buat tire pressure monitoring system. Jadi dapat sensor ini, sensor TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Ini sih sensornya gitu. Masanya nanti dapat juga. Ada ya. Ini kuncian bautnya. Oke, mantap. Untuk konektivitasnya, si smart screen ini dia bisa connect ke smartphone kalian, baik itu iPhone ataupun Android. Kalau misalnya HP kalian iPhone, dia pakai yang Apple CarPlay. Kalau misalnya HP kalian Android, itu pakainya yang Android Auto. Dan waktu kemarin gue udah coba dua-duanya, dan mungkin nanti gue bakal kasih preview pakai si
yang Apple CarPlay di M350 ini. Dan juga untuk konektivitasnya di built-in ya, dia udah juga punya konektivitas Wi-Fi dan juga Bluetooth. Dan untuk dimensinya, HyperDASH M350 ini punya dimensi 5 inci dan juga punya resolusi layar itu 800 x 480 pixel dan juga touchscreen tentunya untuk si HyperDASH ini. Dan ada informasi lainnya yang mungkin cuma segelintir orang yang mempedulikan. Jadi dia itu punya prosesor Allwinner F133. Jadi buat teman-teman yang ngerti soal prosesor dan lainnya atau yang emang butuh informasi tersebut, jadi itu informasinya prosesornya pakai Allwinner F133. Dan muncul pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama teman-teman semua waktu gua pakai smart screen itu, apakah waterproof, dustproof, shockproof, dan jawabannya yes, ini waterproof dengan lisensi IPX8. Jadi udah nggak main-main lagi, udah aman banget sebenarnya untuk lisensi tersebut. Jadi waktu kena hujan badai, hujan rintik-rintik, dustproof, kena terik matahari, itu masih aman karena emang secara fungsi dia pasti 100% atau 99% dipakainya di outdoor. Buat gue pribadi sebenarnya pakai yang MT-02 untuk di keseharian gue di siang hari gitu ya. Gue parkir di area outdoor, ya udah pasti kepanasan, kalau hujannya kehujanan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Nanti juga kita bakal tes yang si ini jangka panjangnya seperti apa, yang M350. Cuma secara on paper dia sudah IPX8, jadi jelas waterproof dan juga dustproof. Oke, jadi udah menyala si smart screen-nya dan dia cuma butuh power 2 watt aja buat nyalain si smart screen HyperDASH M350 ini. Ini adalah tampilan utamanya, cuman tampilan utamanya ini bisa diganti kalau misalnya nggak suka dengan interface yang settingan pertama. Kita coba ganti settingannya. Set ke UI style, dia ada dua. Ada style 1, ada style yang kedua. Kita coba style yang kedua, back ke home, dan ini tampilan yang keduanya lebih futuristik sih. Kalau tadi lebih simple, ini kayaknya lebih futuristik untuk tampilan si interface utamanya. Jadi untuk informasi di interface utama, dia ada yang front tire pressure-nya, yang ini yang back tire pressure-nya, ada juga suhunya berapa derajat Celcius. Dan ini untuk connect ke si Android Auto, yang kiri ini untuk connect ke Apple CarPlay. Ini belum gue konekin. Ini hanya menu utamanya aja, dan ngeliat settingannya ada beberapa yang bisa disetting. Ada speed unitnya, kayaknya bisa nanti ngetes kecepatan juga dengan aplikasi tertentu. Ada speed recovery-nya, lalu ada TPMS, tire pressure-nya, bisa setting jam juga, setting bahasa. Ini untuk tire pressure-nya bisa disetting dengan unit tertentu, bisa pakai bar atau PSI, cuman di Indonesia rata-rata pakai PSI. Jadi itu untuk settingannya, nggak terlalu banyak. Dan nanti untuk GPS-nya, mungkin kalau misalnya dikonekin ke si external modul GPS gitu. Sekarang kita coba konekin ke si Apple CarPlay di sini. Allow, lagi paling request, connect. Nah, ini tampilan dari si sudah terkoneksi ke Apple CarPlay, ke si smartphone atau ke HP iPhone di sini. Jadi dia sebelah kirinya ada tampilan untuk Maps. Ini tinggal kita sapuin aja si HP-nya kalau misalnya lagi jalan. Sebelah kanan ada Apple Music, ada Home. Dan kalau misalnya pakai Spotify, bisa juga sih pakai Spotify. Ada Spotify juga, ini tampilan waktu kita pakai Spotify. Dan juga di smart screen ini udah ada built-in speaker untuk navigasi biasanya sih untuk hal-hal tersebut. Tapi tetap enaknya tetap pakai intercom aja gitu. Ini untuk tampilan si interface Spotify. Kita balik ke Maps, kita full buka Maps di sini. Ukurannya compact 5 inci, kayaknya nggak akan terlalu besar di si motor-motor cc 2,5 gitu ya. Kayaknya cukup 5 inci di sini. Kita bisa buka WhatsApp. Dan pakai Siri, pakai voice command juga bisa connect ke Siri. Siri, send WhatsApp to my wife. Want to say instead? Hello. It's sent. Udah send pakai Siri. Dan kita lihat beneran ngirimnya ya. Ngirimnya takutnya ke si cewek lain. Ternyata udah. Nice chat.
hello, tapi ngeblur ya, jangan dilihat ya. Ada teks-teks berbahaya. Jadi tetap kekirim, tadi ngirim ke channelnya cuman hello doang gitu ke si Nyonya Besar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si interface-nya setelah connect ke si Apple CarPlay. Jadi ada beberapa pilihan. Kalau misalnya pakai aplikasi lain juga kayaknya bakal muncul di sini yang emang support ke sebuah device untuk supporting berkendara gitu. Dengan fitur-fitur yang udah gue jelasin dari awal sampai akhir, jadi HyperDash M350 ini dibanderol dengan harga Rp1.980.000 di Januari ini. Cuman dia masih sistem PO karena akan di launching dan juga distribusikan di bulan Februari. Mungkin ada perubahan harga mungkin setelah launching, jadi sekarang harganya masih terbilang cukup terjangkau, atau mudah-mudahan waktu launching juga harganya tetap sama di 1,9an, dan itu udah jelas dia lebih murah dibandingkan dengan yang versi sebelumnya gue pakai yang MT-02. Cuman emang ada beberapa fitur yang dikurangi. Kan di M350 ini tidak ada fitur dashcam, jadi tidak ada kamera dan juga tidak ada controller gitu. Jadi pure kontrolnya di screen-nya aja. Itu bedanya dengan yang versi MT-02 yang gue pakai. Jadi ini versi M350. Oke, jadi sekian review dari gue soal HyperDash M350 ini. Kalau misalnya berkenan, boleh di-subscribe, boleh di-like juga sih video ini. Dan juga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menginspirasi, bisa menghibur, dan juga ya bisa jadi sebuah amal jariah buat kita semua. Jadi ya, sekian review dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.